Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Terima kasih masih bersama Rasil TV dan Radio yang tengah membahas bagaimana sih berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya. Dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu jelas sekali, Jawa Barat sama Jawa Timur saja beda, Jawa Tengah ya. Anda tahu apa yang dibahas Mbak Mona tadi itu banyak bisa diperoleh di sini karena buku ini Beda Itu Berkah memuat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada sehingga ketika ada di satu tempat, di satu wilayah, daerah, negara lain mungkin kita misalnya saja menganggap seperti yang tadi kita dengar bahwa kalau menunjuk dengan jari tengah nggak sopan bagi kita, bagi yang bersangkutan bisa jadi tidak. Dan ini bisa didapatkan di toko buku Rasil tentu saja. Kita akan ke SMS yang sudah masuk atau juga WA atau Anda bisa telepon juga ke 845 15 12. Harus keluar dulu dari sini sebentar. Pertanyaannya Mbak Mona, saya pernah ditegur saat ini dari Ibu Susi. Saya pernah ditegur saat selesai makan lebih dulu pada saat bersama-sama makan di meja makan. Emang salah ya? Kan saya sudah kenyang. Apakah ini termasuk bagian dari perbedaan budaya? Terima kasih dengan penjelasannya. Waktu itu kami ada di Kalimantan, tapi nggak disebutkan Kalimantan sebelah mana. Iya. Siapa Ibu ya? Susi. Ibu Susi yang dirahmati Allah. Thank you for sharingnya. Jadi kita bisa tahu sesuatu apa yang terjadi dalam pengalaman keberagaman itu. Jadi di dalam keluarga itu ada aturan-aturan makan, bicara, tidur, masuk rumah gitu ya. Many things. Banyak banget tuh aturan-aturan di dalam keluarga, norma di dalam keluarga. Dan ternyata itu juga ada norma yang di dalam keluarga itu dia modalnya dari mana? Norma aturan itu bisa saja dikembangkan sendiri oleh budaya keluarga tersebut atau dia pinjam dari budaya keluarga besarnya. Yang budaya keluarga besarnya itu budaya masyarakat juga bisa saja gitu. Jadi budaya itu sesuatu yang temurunkan dan diyakini oleh kelompok tersebut bahwa itu adalah hal yang baik. Misalnya menurut budaya tersebut, oh kita perlu teposeliro nungguin nih teposeliro teposeliro jaga perasaan orang lain gitu ya, saling menghargai perasaan orang lain gitu ya, dengan menantikan yang lainnya supaya bersama-sama ketika menyelesaikannya atau juga tidak beranjak dulu dari kursi misalnya begitu. Di masyarakat budaya kolektivis seperti yang Indonesia, yang ada di Indonesia, kita itu cenderung untuk loyal pada keluarga, saling menghargai kepada orang yang lebih dituakan, kemudian juga kita juga memberikan suasana kebersamaan, saling menopang satu sama lain. Kecenderungan itu begitu kuat di budaya kolektivis seperti di Indonesia dan juga di budaya-budaya lain seperti Jepang, Korea, Malaysia, Brunei. Kira-kira kecenderungannya seperti itu. Namun terkait dengan yang tadi makan, kalau saya sih ngelihatnya ada kecenderungan karena kita ingin kebersamaan itu bisa jadi seperti itu. Kalau spesifik tentang culture mungkin kita harus lebih aware ya. Itulah yang perlu kita pelajari yaitu kompetensi berkomunikasi dengan beda budaya. Kenapa kita perlu mempelajari kompetensi dengan beda budaya? Karena itu sekali lagi itu adalah modal untuk kita berinteraksi sama orang lain. Kalau kita punya seperangkat pengetahuan tersebut, kita jadi lebih nyaman, lebih mudah meminimalisir potensi konflik, prasangka yang bahkan menjadikan potensi-potensi hubungan kita jadi tidak terjadi. Yang dengan kemampuan yang kita miliki modal tadi, kita memiliki kemungkinan untuk hubungan lebih baik, berbisnis lebih baik, berinteraksi lebih baik dan lebih nyaman sesama lain. Can I share untuk terkait dengan kompetensinya seperti apa atau mau diskusi
ada pertanyaan dulu. Boleh saya diskusi ini lanjut dulu? aja dulu, Ya. ha. Mbak Nuning punya kompetensi, ya, ini kompetensi komunikasi antar budaya. Itu kira-kira penjelasannya. Kenapa kok kita perlu itu? Karena meski kita hidup bergaul dengan orang-orang beda budaya, kita bilang aku udah kenal kok sama orang, aku biasa kok kenal sama orang banyak budaya, gaul sama orang banyak budaya. Tapi itu ternyata tidak otomatis menjadikan kita mampu menjalin hubungan baik dengan mereka. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa berinteraksi dengan harmonis dengan mereka. Jadi kita akan membahas modalnya adalah kompetensi komunikasi antar budaya ada 3. Yang pertama adalah kita perlu punya pemahaman atau pengetahuan. Kemudian perlu punya kesadaran atau kesadaran perasaan. Ketiga terkait dengan tindakan. 3 hal tadi, saya akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman. Jadi untuk punya kompetensi yang menyeluruh nih, kita perlu punya pemahaman. Yaitu belajar dong budaya lain. Belajar dong budaya yang tadi tuh daerah mana? Kalimantan, tapi tidak disebutkan. Belajar dong budaya Kalimantan. Kalau kita ada di sana, belajar dong. Kita nggak ada di sana juga, bagus kok belajar budaya lain gitu. Kemudian pahami nilai-nilai, keyakinan, normal, aturan mereka, dan perilaku bagaimana di budaya mereka. Kemudian bagaimana kalau mereka punya guideline bagaimana cara menjalani kehidupan, mereka juga punya cara-cara menjalani kehidupan. Satu contoh misalnya, kita beda budaya antara misalnya antara dalam konteks religi ya, agama satu dengan agama lain. Agama Islam memiliki bagaimana cara menjalani hidup dengan referensinya Al-Quran dan hadis. Di agama Kristen dengan Bible, di agama lain dengan referensi aturan yang mereka yakini dengan keyakinan mereka. Jadi pelajari budaya lain, paham dulu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kompetensi terkait dengan kesadaran akan perasaan. Jadi kita perlu mengembangkan motivasi dan kemauan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Orang yang cenderung menghindar berkomunikasi dengan orang budaya lain, itu bisa jadi karena kompetensi kemampuan komunikasi antar budayanya rendah gitu. Udah deh, nggak mau deh kenalan-kenalan, nggak mau deh gaul sama dia gitu ya. Itu bisa jadi karena itu. Kalau kita dikasih pilihan mau gaul sama orang budaya yang sama atau beda, nah bisa jadi kita memilih yang sama atau yang berbeda tergantung dari kompetensi kita. Lalu kompetensi yang ketiga, ini penting sekali. Yang pertama tadi pikiran, kedua perasaan, kemauan, motivasi, niat, ya, kerelaan. Ketiga adalah kompetensi terkait tindakan. Ini terkait dengan kombinasi antara paham dan mau dan realnya. Jadi kita mau bicara dengan orang lain dengan bahasanya dia. Kita mau menunjukkan perilaku dengan perilaku budayanya dia. Misalnya cara menunjuk. Ketika kita ada di dalam lingkungan dia nggak apa-apa lah kita cara menunjuk dengan cara menunjuknya dia gitu. Atau cara menyentuh dengan cara menyentuhnya mereka. Cara mempersilahkan, cara bersalaman, cara makan, cara berpakaian gitu ya. Dengan cara mereka. Saya tidak hendak mengatakan bahwa kita harus secara otomatis mengambil budaya orang lain seperti apa adanya. Tapi minimal kita tahu apa yang tepat, apa yang kurang tepat, atau juga punya empati, punya pengetahuan, sehingga kita tidak akan melanggar. Dan kita juga bisa menghargai budaya kita sendiri, sehingga kita juga ketika itu berbeda atau aturan budaya kita bersinggungan dengan aturan budaya mereka, kita tidak secara otomatis marah-marah sama dia, sebel sama dia, lalu punya stereotip, punya prasangka-prasangka yang bahkan negatif karena memang beda aja budayanya.
Kira-kira begitu fondasi awalnya. Jadi tentang kompetensi pikiran, itu. perasaan, dan juga tindakan itu harus betul-betul kita pahami, pelajari ya. Betul. Betul. Oke. Kita lanjutkan kembali nih dari hamba Allah tanpa nama. Saya mau menikah dengan orang Batak. Kira-kira yang utama harus jadi fokus saya apa ya? Takut nggak bisa ambil hati mertua nih, Mbak. Iya. Iya. Pernikahan atau hubungan romantis yang yang legal ini penting sekali untuk kita serius banget gitu mengambil perhatian, yaitu itu tadi punya kompetensi berkomunikasi antar budaya. Tadi pelajarilah budayanya Batak pasangan sana. kita. Kemudian juga belajar deh dia tuh seperti apa sih. Nanti tuh bisa jadi beda banget gitu. Cara misalnya seserahannya misalnya begitu ya. Saya pakai logika budaya yang saya yakini. Misalnya seserahan, kata-kata terminologi seserahan aja saya gunakan budaya saya kan. Tapi di umumnya di Indonesia cukup biasa kita memberikan seserahan dan lain sebagainya. Di budaya Islam juga demikian. Kita akan berbeda nanti budaya Minang dengan budaya Batak, budaya Sunda dan lain sebagainya. Ada aturan-aturannya begitu. Nah, itulah yang perlu kita pahami, kita pelajari. Kemudian lebih kerap untuk bergaul sama mereka, mengenali mereka, berkumpul dengan lingkungan mereka. Jadi nggak surprise nanti gitu ya. Tahu, lebih aware, baca buku, cari tahu dan lain sebagainya. Kemudian juga mulai membiasakan, karena nanti di dalam perkawinan itu di dalam buku ini Mbak Nuning, ntar tuh ada negosiasi-negosiasi. Nah, kalau tentang perkawinan spesifik ya, ada negosiasi-negosiasi. Ada yang misalnya begini, udah deh nanti pada saat menikah kita merayakan acaranya, di acara ini budaya Batak, di acaranya budaya yang non Batak itu yang budaya yang Iwan atau Ahwat yang kontak bertanya ini, tadi, bertanya ini. Bisa jadi sehari ini sehari itu, bisa jadi kayak gitu. Atau acara acara resepsi sama acara akad dibedakan. Budayanya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian juga bisa jadi salah satu itu model, ada 5 model. Yang satu tadi masing-masing dikerjain, satu lagi salah satu gitu ya. Salah satu yang aja satu ngalah gitu. Saya satu ngalah. Nah, sekarang siapa yang mau ngalah nih gitu ya. Kita harus sepakat, harus sama-sama ngerti. Atau bahkan ada lagi yang dibagi 2, udah deh gitu. Apakah ini mungkin dibagi 2 gitu ya? Dalam konteks tertentu misalnya ya. Ada seorang seorang Amerika menikah dengan orang Indonesia yang di budaya Indonesia ini biasa untuk berbagi dengan keluarga, saling bagi misalnya pendapatan dan lain sebagainya. Yang di sini individualis, bahkan cenderung gengsi atau juga merasa tidak nyaman ketika misalnya dikasih uang misalnya oleh keluarganya atau merasa perlu bergantung gitu ya. Karena kemandirian, budaya mereka menetapkan kemandirian, sementara ini budaya untuk loyal. Nah, ketika seperti itu anaknya yang orang Indonesia ini merasa biasa untuk memberikan kepada orang tuanya. Tapi yang dari Amerika ini merasa resisten dan merasa tidak nyaman. Akhirnya ya udah deh yang biasanya misalnya ngasih $200 misalnya, udah deh kita kasih $100 aja, jadi setengahnya. Itu juga bisa seperti itu. Atau bisa jadi model yang keempat adalah totally berubah dari budaya yang 2 budaya ini nggak dipakai, dia pakai budaya baru lagi. Satu lagi saya lupa. Jadi itu model-model bagaimana ketika perkawinan itu dilaksanakan dalam hubungan di antara mereka itu bisa jadi ada negosiasi-negosiasi. Jadi nasional gitu misalnya, jadi tidak bawa budaya daerah masing-masing. Bisa gitu. Jadi seperti itu. Jadi variannya bukan cuma di acara pernikahan ya, tapi di dalam berbagai kehidupan. Bagaimana mengasuh anak, bagaimana perabot rumah tangga, makanannya apa, itu juga ternyata tidak sederhana. So
eh, apa ya, untuk perkawinan yang berbeda budaya, kesiapan, kemampuan komunikasi antar budaya penting banget. Jadi pemahaman tentang itu bisa dicari ya, Bisa dicari, data-data yang bisa banyak. kita peroleh ya, baik di Wikipedia. Kita tidak mungkin memahami seluruh budaya yang ada di Indonesia dan di dunia, tapi kita bisa pelajari spesifik. Betul. Itu, intens dengan itu, pelajarilah. Iya, ini dari anak muda tampaknya Mbak Mona. Iya. Di Indonesia itu kendaraan umumnya bagi yang muda tidak memberikan bangku kepada lansia. Tidak jadi masalah, tapi pernah ditegur dengan teman yang dari Jepang, saya jadi malu bagaimana menjelaskannya bahwa di Indonesia kok nggak peduli amat sih sama orang-orang lanjut usia. Saya jadi tidak nyaman bagaimana menjelaskan. Tapi mestinya sih kesadaran ya. Iya. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Bagaimana menjelaskan kepada orang asing? Iya, Mbak Nuning, saya ingat betul masa kecil dulu kita begitu diingatkan untuk menghargai orang yang lebih dituakan begitu, orang lebih senior. Nah, budaya itu menjadi makin bergeser, makin meleleh gitu ya. makin pudar lah begitu ya di Indonesia. Padahal itu budaya yang kita yakini, kita sama-sama sukai, kita sama-sama hormati untuk respect pada orang yang lebih dituakan, untuk memberikan, ya yang bukan lebih dituakan tuh lebih tua dari saya begitu ya, bukan begitu. Tapi yang memang membutuhkan, misalnya senior citizen, orang yang manula misalnya begitu, atau ibu hamil misalnya begitu, atau orang-orang yang kelihatannya sakit misalnya begitu kan. Itu adalah bentuk empati, bentuk kemanusiaan yang mendasar. Jadi sebenarnya saya kok agak yakin ya, atau cenderung yakin bahwa sebenarnya itu budaya kita loh, bukan di kita nggak kayak gitu. Di kita makin nggak kayak gitu karena kita makin mengkonsumsi, makin menghayati budaya individualis. Budaya individualis yang kita import dari negara-negara lain, dari negara-negara barat yang budayanya adalah siapa yang memenangkan kompetisi itulah yang menang, persaingan sempurna gitu. Sementara di budaya kita yang kolektivis, ayo mengayomi satu sama lain, ayo support satu sama lain, itu jauh lebih kita hayati, kita yakini, gotong royong. Pancasila aja itu ketika diperas menjadi ekasila, keluarnya kata gotong royong, di mana kita harus saling tolong menolong. Itu adalah akar budaya orang Indonesia aslinya. Budaya Jepang itu sama dengan budaya Indonesia, itu masyarakatnya kolektivis. Jadi Jepang itu mengingatkan terus, menurunkan karakter itu terus menerus gitu, diingatkan terus. Masalahnya kenapa sekarang ini tidak banyak orang tua yang mengingatkan nilai-nilai budaya itu? Bisa jadi karena kebutuhan untuk mencari penghidupan ekonomi di depan mata lebih menantang untuk dilakukan, sehingga para ibu banyak aktif di luar, para yang memproduksi dan bereproduksi budayanya itu nggak ada gitu ya. Jadi makin dikit. Kalau generasi ke depan tidak lagi menggenggam budaya, itu salah ibu gitu, enggak lah ya? Semua pihak. Saya tidak hendak menyatakan ibu doang, ibu doang. Ibu doang. Saya juga ibu. Saya juga menyadari hal itu begitu ya. Karenanya harus cari-cari celah nih gimana caranya. Makanya saya bilang saya bersyukur sekali bulan Ramadan ini banyak kesempatan buat yang diatur oleh Allah sendiri begitu. Oleh Allah dikasih waktu pagi-pagi kita bisa duduk bersama, itu mewah banget Mbak Nuning. Biasanya itu sebuah kesulitan, sebuah luar biasa. Kemewahan. Sarapan bareng itu langka banget ya. Iya, tidak mudah. Jadi mungkin Mbak Mona punya saran yang simpel bagi kita-kita yang ada di luar sana, bagaimana agar peduli pada orang lain yang lebih tua di dalam kondisi apapun itu digenggamlah sama generasi muda kita. Iya. Jadi
Ini attach sedikit dengan bahasan kita ya, bahwa pertama kita harus menghargai budaya kita, memahami budaya kita, dan juga mempelajari budaya orang lain, menghayati budaya orang lain. Sekarang budaya kita aja makin terkikis. Gimana caranya kita menghargai budaya kita? Dengan cara menginternalisasi, mengingatkan kembali, melihat lagi, menggunakan, menerapkan, memahami, merasakan itu bagus, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Di rumah dibiasakan seperti itu. Rumah itu penting banget. Setelah rumah, sekolah juga penting banget. Coba kalau sekolah ngasih aturan-aturan. Sekarang sudah ada regulasi-regulasi yang saya cukup sepakat ya, karena saya juga akademisi. Jadi bahwa orang tua, guru dulu kalau ngasih panduan terhadap moral, itu biasa waktu kita kecil. Makin masyarakat makin mengadopsi budaya individualis, makin kita merasa bahwa guru itu ngasih pelajaran aja, nggak usah ngurusin moral gitu. Nanti kalau guru misalnya agak sedikit keras kepada anak atas perilaku anak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Saya mau kata tidak beres, tapi terlalu ekstrim, tidak memenuhi syarat gitu ya. Itu bisa jadi ada dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah ada regulasi yang cukup baik menurut saya, yang kira-kira guru on the right track lah, tidak bermaksud untuk mengingatkan dalam konteks kebaikan, ya biarkan saja. Saya juga di kelas juga begitu, Mbak Nuni. Jadi budi pekerti yang sekarang dicoret dari kurikulum itu penting sekali untuk kita internalisasikan. Semua orang tuh menggandeng dan penting untuk sama-sama mengupayakan menggunakannya, bertanggung jawab untuk sama-sama ngejaga Indonesia tetap jadi Indonesia yang baik ini gitu. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Iya. Ini Mbak Mona bilang dari desa ke desa, dari kota ke kota, gunung ke gunung, lembah ke lembah, itu memang berbeda. Mbak, kami mau ke Brunei. Ada nggak sih yang harus kami perhatikan di dalam sopan santun saat pertama bertemu? Kalau berpelukan kan kita biasa ya, tapi bagaimana dengan di sana? Oke. Saya perlu sampaikan, saya bukan expert di masing-masing budaya, ya. Tapi secara umum, ini adalah panduan penting, modal penting. Secara umum, pertama tadi kita perlu mempelajari. Jadi kita perlu mempelajari, cari di mana, di internet, di buku, ditanya sama orang dan lain sebagainya, begitu ya. Yang perlu kita lakukan. Kemudian perasaan kita siap untuk berinteraksi dengan dia. Lalu dalam tindakan kita juga ikut melakukan dengan budaya yang memang menurut dia adalah respect, atau jangan melanggar batas yang menurut dia berbahaya gitu ya. Yang bagi kita nggak apa-apa untuk kita toleran di konteks itu, ya kita lakukan. Kecuali misalnya begini, dia menawarkan makanan yang sebenarnya kita tidak mampu untuk, kita tidak diperkenankan untuk memakannya. Ya kita perlu mencari cara untuk mengungkapkannya, mengatakannya bahwa kita punya keyakinan seperti ini untuk tidak mengkonsumsinya, misalnya seperti itu. Jadi itu juga respect, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita tahu dia nggak apa-apa, monggo, respect juga, biarkan dia menikmati yang dia yakini, kita juga biarkan kita menikmati, kita yakini, ngobrol sama-sama, seru juga gitu. Terbuka. Ya, betul. Dan itu kudu musti kayaknya ya. Iya, dalam hal ini ya. Beberapa tambahan, Mbak Nuning. Kita tidak langsung menilai perilaku mereka sebelum memahaminya. Jadi misalnya dia tuh yang tadi tuh aneh nih gitu ya. Kita bilang nih aneh nih orang nih, perilakunya nih gitu ya, nggak normal misalnya. Bentar dulu, jangan langsung bikin penilaian sebelum ngerti. Kenapa sih dia kayak begitu? Karena kenapa? Kenapa kita perlu ngerti? Karena keyakinan budaya yang dia gunakan itu biasanya kalau kita tarik secara asal muasalnya, itu ada nilai-nilai kebaikan, ada pertimbangan-pertimbangan mulia. Kenapa masyarakat di budaya tersebut mempertahankan terus-menerus itu dijaga sama dia, karena dia yakin itu bagus. Misalnya kayak begini, pegang kepala orang itu di budaya kita nggak pas gitu, di budaya Jawa lah misalnya ya, nggak pas misalnya. Tapi di budaya
Pakistan ketika saya di sana itu biasa tuh anak-anak yang tidak terlalu tua pegang kepalanya yang lebih tua, dan itu nggak apa-apa. Itu untuk beberapa orang shock gitu atau surprise, kok aneh sih kayak gini gitu. Jadi sebelum ngerti sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayangnya dia. Karena kebanyakan penilaian kita berasal dari budaya kita. Jadi kita jangan langsung judge sebelum kita paham. Karena itu juga menghambat kita memahami mereka. Kemudian yang kedua, kita perlu sadar dan hati-hati dalam proses berpikir kita. Mari kita menyusun interpretasi yang mungkin dari perilaku orang lain. Jadi, jadi kan gini kan kita punya pikiran nih. Jangan-jangan kita langsung berpikir, ini nggak bener nih gitu. Tapi kita coba cari deh, mungkin begini. Sadarlah dengan proses berpikir kita. Jangan langsung judge sesuatu dengan negatif gitu. Mari kita gunakan tebakan terpelajar. Barangkali dia itu karena ini nih. Atau cari tahu lagi. Misalnya tadi pegang kepala kan nggak sopan nih menurut gitu ya. kita, Menurut kita. Tapi terus kita lihat, barangkali ini dulu. Oke, kita pegang. Barangkali itu respect. Itu kasih sayang misalnya gitu. Tapi pelajari lagi karena kan itu bisa jadi belum tentu sampai kebenarannya gitu. Seperti yang dimaknai oleh orang tersebut. Kemudian empati, mencari informasi tambahan juga, belajar dari buku, tanya langsung sama orang tersebut. Kalau kita nggak ngerti, terus kita bisa tanya Mbak Nuning, kenapa sih tadi pegang kepala? Maksudnya apa sih? Nggak apa-apa nanya sama orang itu, nggak usah judge, nggak usah praduga langsung. Atau tanya sama orang di kelompok budaya tersebut. Yang tadi tuh yang ke Brunei itu. Tanya sama orang Brunei kelompok lain yang bukan yang melakukan sesuatu yang kita anggap tidak tepat tadi. Misalnya ya, kita tanya sama kelompoknya. Bisa jadi tanya sama langsung orang itu, baca buku, cari di internet, atau tanya dari kelompok orang yang lain dari sana. Atau juga dari orang yang punya pengalaman. Orang kita sendiri yang punya pengalaman bergaul sama mereka. Jadi gali terus. Ketika kita mengambil kesimpulan, kita sadar bahwa kesimpulan kita belum tentu akurat. Mungkin bisa jadi masih perlu kita lihat lagi gitu. Itu dari banyak lini ya. Iya. Mulai dari perilaku, makan, kemudian bahkan juga pilihan kosakata. Bisa jadi juga harus menjadi perhatian. Betul. Ini pertanyaan dari tidak ada namanya lagi. Pernah teman saya hampir menangis karena harus makan satu nampan atau garis miring tampah beramai-ramai, di mana semua makannya dengan tangan dan semua lauk di dalam nampan kan juga diobok-obok. Dia tidak bisa menikmatinya, jadi dia hampir menangis. Kalau kejadiannya seperti ini, apakah sebaiknya yang harus kami lakukan, Mbak? Iya. Bagi kelompok orang yang meyakini itu, ini seru, ini kekerabatan, ini kekeluargaan, ini makan setampah gitu ya. Seru kan, gitu kata dia. Jadi ada satu statement yang saya sangat suka ya dari, saya nggak tahu ini benar nggak menyebutnya, Robindranath Tagore ya. Dia itu penulis dari India. Dia bilang kutu buku merenung. Kenapa penulis tidak makan bukunya saja? Kan kata kutu buku nih, buku nih enak, lu udah nulis serius-serius, enak dimakan dong. Jadi sudut pandang dari kutu buku melihat buku itu yummy. Dari sudut pandang penulis melihat buku itu pantas buat kita baca, kita nikmati, kita pahami gitu. Jadi sudut pandang yang kontras atas sebuah realitas yang sama. Jadi kalau yang tadi yang si tampah tadi itu seru untuk sementara budaya, yang satu lagi jijik. Ya, yang jijik tadi balik lagi tuh tadi tidak langsung menilai, menggunakan logikanya dia karena referensi kita diandalkan dari modal budaya yang kita miliki. Makanya kita coba untuk saya nggak terbiasa tuh, bilangin aja. Jujur lagi. Saya nggak terbiasa tuh makan kayak begini. Boleh nggak saya ambil di sini gitu, di piring sendiri gitu. Nanti deh kalau saya udah nyaman saya gabung. Nggak apa-apa juga. Ya nggak? Banget.
Oke, bisa kita jeda sejenak. Nanti kita kembali ke ruangan. Ini teman-teman dari Mas Haidar tadi kemana ya? Jadi nanti ke pertanyaan berikutnya sebelum ini ada pernyataan saya akan menyampaikan ini bagian dari ketika di Pontianak itu Mbak tidak lazim menolak tawaran makan. Saya pernah dikasih nasihat, kalau memang sudah kenyang, caranya gampang, tetap comot saja nasi seujung jari, kemudian makan, kunyah dan bilang terima kasih dibandingkan kita mengatakan maaf saya sudah kenyang. Mudah-mudahan informasi ini bisa digunakan ya. Baiklah, nanti kami akan kembali ke ruangan Anda. Terima kasih sekali untuk bersama-sama Rasil TV dan Radio. Untuk teman-teman di Pontianak, teman-teman di Sukabumi, di Semarang, kemudian juga di Batam ya, yang berbagi melalui www.radiosilaturahim.com.